Ya, pemerintah menerbitkan visa on arrival atau VOA atau visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata bagi turis dari 23 negara. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami via Zoom Pak Arya Pradana Anggakara selaku Koordinator Humas Ditjenim. Selamat sore Pak Arya. Sore, Mbak April. Baik, Pak Arya bisa dijelaskan seperti apa pelaksanaan hari ini untuk pertama kalinya diizinkan bebas karantina untuk wisatawan yang masuk ke Bali dan juga VOA, visa on arrival. Baik, untuk pemantauan hari ini mulai diberlakukannya kebijakan VOA atau Visa on Arrival di Bali tadi sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat terpantau ada satu wisatawan yang masuk melalui TPI Bandara Ngurah Rai, warga negara Australia menggunakan fasilitas Visa on Arrival, Mbak April. Jadi mungkin juga karena baru diberlakukan, mudah-mudahan akan terus menarik ya wisatawan asing untuk masuk ke Bali. Tapi untuk sampai saat hari ini, tadi pukul 2 baru terdapat satu orang wisatawan asing. Baik, Pak Arya, informasi mengenai VO ini masih cukup minim begitu. Ada 23 negara informasinya yang boleh masuk. Bagaimana persyaratannya Pak, boleh dijelaskan? Ya, jadi terhadap 23 negara yang sudah ditetapkan dapat memperoleh fasilitas VOA ini, tentu harus memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan, ya. Terus kedua adalah tiket kembali atau tiket terusan kembali ke negara lain. Adapun juga persyaratan dari Satgas Covid terkait dengan misalnya vaksin, sertifikat vaksin penuh atau yang sudah booster itu juga, dan bukti penginapan minimal 4 hari yang telah ditetapkan dari Satgas juga, seperti itu. Jadi kembali lagi selain persyaratan keimigrasian, ada juga persyaratan dari sisi protokol kesehatannya, seperti itu. Selain Bali yang sudah menerapkan bebas karantina dan juga visa on arrival, Pak, apakah ada arahan selanjutnya wilayah mana saja yang akan dibuka? Kembali lagi kita lihat dari hasil uji coba ini yang diterapkan di Bali, apabila dipandang berhasil tentu akan ada menjadi pertimbangan untuk daerah-daerah lain tentunya, seperti itu Mbak April. Tolak ukurnya apa saja Pak untuk melihat keberhasilan uji coba ini? Itu mungkin nanti harus didiskusikan, dirapatkan bersama dengan Satgas Covid, dengan para stakeholders terkait, ya, baik dari Kemenkes maupun dari Kemenlu juga, apakah juga nanti akan ada penambahan negara yang mendapatkan fasilitas visa on arrival tersebut, seperti itu. Baik, kembali ke bagaimana hari ini pelaksanaan bebas karantina pertama begitu di Bali. Selain itu juga ada pelaksanaan VOA, visa on arrival. Apakah juga diawasi wisatawan asing yang masuk bukan melalui jalur udara? Untuk saat ini ada 2 entry point dari untuk visa on arrival sendiri hanya melalui Igusti Ngurah Rai. Namun ada pelabuhan Tanjung Benoa itu dapat dimasuki oleh wisatawan asing juga, namun menggunakan harus memiliki e-visa, electronic visa yang diajukan terlebih dahulu, Mbak April. Jadi khusus untuk visa on arrival hanya diberlakukan di Bandara Igusti Ngurah Rai, namun apabila ada wisatawan asing yang masuk melalui pelabuhan Benoa, itu harus menggunakan, sudah harus memiliki electronic visa terlebih dahulu. Pak Arya, persyaratan ini apakah juga berlaku untuk wisatawan asing yang ingin keluar Bali? Oh tidak, dalam artian pada saat mereka mau meninggalkan Indonesia, dapat meninggalkan Indonesia tanpa persyaratan sebagaimana mereka masuk. Dan bebas ya Pak ya, bisa melalui jalur mana saja? Ada 2 jalur tadi yang disebutkan. Betul, apabila dari Bali, tapi kalau mereka akan meninggalkan di luar dari Bali juga diperbolehkan. Bisa dari Jakarta juga bisa, dari kota-kota lain juga bisa. Pak Arya, dalam peraturan dari yang baru ini yaitu penerapan visa on arrival dan juga bebas karantina, jika ada wisatawan yang melanggar dalam masa uji coba ini, apakah ada penindakan yang sudah dibuat atau ada ketentuan yang sudah dibuat, Pak? Ya tentu kalau terbukti adanya pelanggaran ya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, baik itu pelanggaran prokes atau hal lainnya dari perizinannya secara keimigrasian apabila visa yang
peroleh tidak sesuai dengan peruntukannya, tentu kami dapat menindak wisatawan asing tersebut. Bisa dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksinya berupa apa saja itu, Pak? Sudah cukup banyak dari contoh-contoh yang lalu itu kita deportasi, Mbak April, ya, kita pulangkan ke negaranya, seperti itu. Baik, dengan Indonesia yang akan memasuki masa endemi dijadikan alasan bagi WNA agar tidak karantina, apakah ini juga sudah menjadi pembahasan di antara imigrasi, Pak? Terus kita melakukan pembahasan dengan stakeholders terkait dengan Satgas Covid, dengan kementerian dan lembaga terkait. Lagi bisa ini menjadi salah satu kebijakan yang bisa membantu Bali dalam pemulihan perekonomiannya. Baik, Pak Arya, bicara soal bagaimana ketentuan wisatawan ini harus memiliki booking 4 hari di hotel yang ada di Bali. Nah, bagaimana ruang gerak dari wisatawan ini bisa diawasi dan sebatas apa mereka bisa beraktivitas? Itu kita kembalikan lagi kepada Pemprov Bali dengan sebagaimana dibahas dalam rapat, ya, dalam Satgas tersebut. Jadi kami dari imigrasi, kembali lagi kami dari imigrasi hanya melakukan pengawasan terkait dokumen keimigrasiannya, seperti itu, Mbak April. Apakah nantinya ada pelanggaran dari sisi karantina, itu menjadi ranah dan kewenangan dari Kementerian Kesehatan, seperti itu. Oke, tapi sejauh ini hari ini belum ada peningkatan yang sangat signifikan ya Pak terkait dengan wisatawan yang masuk ke Bali. Betul, baru tadi terpantau tadi siang baru masuk 1 dengan menggunakan fasilitas visa on arrival, April. Meski baru 1, kita harapkan semakin lama ada peningkatan yang cukup signifikan karena tujuannya juga untuk menaikkan taraf ekonomi yang masyarakat yang ada di Bali yang terkena dampak pandemi selama ini. Terima kasih Pak Arya Pradana Anggakara, Koordinator Humas di Jenem, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Pak Arya. Terima kasih, Pak April.